Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Suryani, NPM 10121101 dari kelas B1 Manajemen. Di sini saya akan merangkum materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 4 mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk memenuhi nilai evaluasi tengah semester. Untuk pembahasannya, yang pertama ada kematian, kemudian yang kedua ada keutamaan sedikit angan-angan, yang ketiga ada dahsyatnya sakaratul maut menjelang kematian, yang keempat wafatnya Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Untuk pembahasan yang pertama adalah kematian. Manusia pada dasarnya dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan yang tenggelam dalam urusan duniawi, ada yang bertaubat, ada yang mencapai tingkat arifin. Orang yang tenggelam dalam urusan duniawi tidaklah mengingat kematian yang membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat itu banyak mengingat mati sehingga bangkit di hatinya rasa takut dan gentar. Ini akan menyempurnakan taubatnya. Sedangkan orang arif atau arifin senantiasa mengingat kematian karena kematian baginya adalah saat bertemu sang kekasih. Adapun keutamaan mengingat kematian, alasan utamanya ialah karena ingat kematian secara otomatis akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia yang syarat dan tipu daya dan mendorong untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Kemudian, agar hati selalu diingat kematian, sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang manusia lalai dari mengingatnya karena mereka jarang memikirkan dan mengingatnya. Ziarah kubur dan menjenguk orang sakit adalah salah satu cara untuk menyegarkan ingatan dalam hati terhadap kematian. Zikir di luar hati dan di ujung manisnya bibir tidak banyak berguna untuk membuat diri takut dan khawatir akan kematian. Ketika hati sedang terlena dengan urusan duniawi, cepat ingatkan bahwa kita akan meninggalkannya. Pembahasan selanjutnya adalah keutamaan sedikit angan-angan. Diriwayatkan oleh Ali karamallahu wajhahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ada 2 hal yang paling aku takuti menimpa kalian, yaitu menurut nafsu dan banyak angan-angan. Sejatinya menurut nafsu itu dapat menghalangi kebenaran dan banyak angan-angan itu sama dengan mencintai dunia. Selanjutnya beliau bersabda lagi, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dicintainya maupun orang yang dibencinya. Jika mencintai seorang hamba adalah memberi iman. Ingat, sesungguhnya agama itu mempunyai anak-anak dan dunia juga mempunyai anak-anak. Jadilah kamu termasuk anak-anak yang beragama dan janganlah kamu menjadi anak-anak dunia. Ingat, sesungguhnya dunia itu bergerak pergi. Ingat, sesungguhnya akhirat itu bergerak datang. Ingat, sesungguhnya kalian berada pada zaman untuk beramal, bukan pada zaman untuk dihisab. Dan ingat, sebenarnya kalian hampir tiba pada zaman untuk dihisab yang sudah tidak berlaku amal. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Adapun faktor yang menimbulkan banyak angan-angan dan cara untuk mengatasinya. Yang pertama ada cinta dunia. Seseorang yang sudah begitu mencintai dunia, berikut segala kesenangan, kenikmatan dan pesona-pesonanya, hati pasti merasa berat jika sampai harus berpisah meninggalkannya. Akibatnya ia enggan memikirkan tentang kematian yang menyebabkan terjadinya perpisahan tersebut. Yang kedua adalah kebodohan. Setiap manusia cenderung memandang hebat masa mudanya sehingga banyak yang menganggap dirinya mustahil mati dalam usia yang masih belia. Orang yang perlu dikasihani ini tidak berpikir bahwa seandainya orang-orang yang sudah tua di negerinya dihitung, jumlah mereka tidak lebih dari 1/10 jumlah penduduk yang ada. Hal ini disebabkan angka kematian di usia muda jauh lebih tinggi. Kemudian, materi selanjutnya ada dahsyatnya sakaratul maut menjelang kematian. Sakaratul maut adalah ungkapan tentang rasa sakit yang menyerang dasar nyawa, jiwa, dan menjalar ke seluruh bagian nyawa itu, sehingga tidak ada satupun dari bagian-bagiannya yang terbebas dari rasa pedih itu. Rasa sakit yang dialami selama sakaratul maut langsung menghujam nyawa dan seluruh bagiannya yang meliputi seluruh anggota badan. Oleh karena itu, orang yang bersangkutan merasa dirinya ditarik dan dicabut dari setiap urat nadi, urat syaraf, persendian,
dan juga dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga ujung kaki. Sering dikatakan bahwa sakaratul maut lebih menyakitkan daripada tebasan pedang, gergaji, atau digunting. Rasa sakit ini telah melumpuhkan akalnya, membungkam lidahnya, dan melemahkan semua persendiannya, sehingga yang merasakan tidak bisa berteriak atau menjerit meminta tolong. Adapun keadaan yang disukai pada orang yang menjelang ajal, sesungguhnya yang disukai dari orang yang sedang menjelang ajal adalah ketentraman dan ketenangan. Dari lidahnya terucap 2 kalimat syahadat, dan dari hatinya adalah ia punya sangka baik pada Allah Ta'ala. Tentang lidah yang lancar mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah pertanda baik. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, tuntunlah kepada orang-orang yang hendak mati dengan kalimat la ilaha illallah. Sesungguhnya makna 2 kalimat syahadat ialah supaya ketika seseorang hamba meninggal dunia, di dalam hatinya tidak ada sesuatu pun selain Allah, dan jika satu-satunya yang dicari olehnya adalah yang Maha Esa lagi Maha Benar, maka kedatangannya kepada Allah merupakan puncak kenikmatan. Materi terakhir ada wafatnya Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin. Khulafa berarti jama dari kata khalifah yang artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang menggantikan tugas Rasulullah SAW. Rasulullah SAW wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah tanpa meninggalkan surat wasiat untuk meneruskan kepemimpinannya. Oleh karena itu mereka memberitahukan untuk Abu Bakar untuk memimpin urusan keduniaan. Kisah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Wahana At-Tamimi. Beliau menjabat khalifah selama 2 tahun lebih sedikit, dari tahun 632 sampai 634 Masehi, yang dihabiskannya terutama untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Rasulullah SAW. Terpilihnya Abu Bakar telah membangun kembali tekad untuk melanjutkan tugas-tugas Rasulullah SAW. Ia menyadari bahwa kekuatan kepemimpinannya bertumpu pada komunitas yang bersatu ini. Yang pertama kali menjadi perhatian khalifah adalah merealisasikan keinginan Nabi yang hampir tidak terlaksana, yaitu mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Suriah di bawah pimpinan Usama. Hal tersebut dilakukan untuk membalas pembunuhan ayahnya Zaid dan kerugian yang diderita oleh umat Islam dalam perang Mu'tah. Kemudian ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Salah satu suku yang terpandang mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW. Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi SAW. Kemudian oleh Rasulullah dijadikan sebagai tempat rujukan oleh Nabi mengenai hal-hal yang penting. Ia dapat memecahkan masalah yang rumit tentang siapa yang berhak menggantikan Rasulullah dan memimpin umat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab menjabat dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Kemudian ada Utsman bin Affan. Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi SAW. Utsman bin Affan menjabat dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi. Meski memiliki kekayaan yang melimpah, tapi Utsman berlaku sederhana dan sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam. Ia mendapat julukan Dzunurain, artinya yang memiliki 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Nabi SAW secara berurutan setelah salah satu meninggal. Dan khalifah yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat. Ali adalah keponakan dari menantu Nabi, Ali putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia sepupu Nabi SAW yang telah ikut bersamanya sejak bahaya kelaparan mengancam kota Mekah, demi untuk membantu keluarga pamannya yang mempunyai banyak putra. Abbas, paman Nabi yang lain, membantu Abu Thalib untuk memelihara Ja'far.
anak Abu Thalib yang lain. Ia telah masuk Islam pada usia yang sangat muda. Ali bin Abi Thalib menjabat dari tahun 656 Masehi hingga 661 Masehi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.